CNTV. Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, beliau yang memfatwakan ketika tanggal 17 Agustus Soekarno membacakan teks proklamasi mendeklarasi daripada kemerdekaan Indonesia. Beliau di hari Jumat itu, ba'da Jumat beliau fatwakan, sekarang saya fatwakan setiap tanggal 17 Agustus wajib pasang bendera merah putih di rumah-rumah kalian. Siapa yang nyuruh? Itu fatwa Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Bendera merah putih, siapa yang memberikan instruksi kepada Bung Karno untuk membuat bendera merah putih sebagai bendera Indonesia? Itu adalah fatwa Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri Palu Al-Khairat. Lambang negara Garuda, siapa yang buat? Al-Habib Asy-Syarif Hamid Al-Gadri dari Pontianak, keluarga baginda Nabi Muhammad. Lagu 17 Agustus Pramuka, lagu syukur, siapa yang buat? Al-Habib Husain Al-Mutahhar dari Semarang, dzurriyyat baginda Nabi Muhammad. Jadi Anda jangan berpikir, ini habaib di Indonesia jasanya apa? Banyak, itu yang baru kecatat. Itu yang baru ketahuan. Masih banyak lagi daripada keluarga Nabi Muhammad yang tidak mau masuk buku karena perjuangannya ikhlas karena Allah dan Rasul. Banyak, saudara. Siapa Imam Bonjol? Semua pasti bilang pahlawan. Betul apa enggak? Imam Bonjol pahlawan Indonesia bukan? Pahlawan nasional bukan? Sekarang siapa namanya Imam Bonjol? Al-Habib Muhammad Syahabuddin, beliau habaib dari kalangan bin Syahab. Imam Bonjol itu bin Syahab, masih daripada kakeknya Habib Rizik, saudara sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ya, kita sama-sama tadi mendengarkan ya. Ini ceramah dari Habib ya. Menurut saya ini bukan ceramah, tawir ya. Dobol ini. Ya kita bayangkan saja kok semuanya kok Habib. Padahal sejarah tidak seperti itu. Sejarah itu mengatakan bahwa tak ada satupun Habib yang ikut berjuang. Ya. Bahkan para habaib itu justru cenderung membela Belanda karena orang-orang Arab Yaman ini yang membawa ke Indonesia itu adalah Belanda, tipu daya Belanda, karena Belanda tahu kalau orang Indonesia, terutama orang Islam itu kalau sama orang Arab itu, apalagi dia ngaku keturunan Nabi, itu pasti tunduk, nggak berani ngelawan, takut kualat itu. Belanda tahu itu, nah dimanfaatkan oleh Belanda. Kemudian Belanda membawalah orang-orang Arab keturunan Yaman yang mengaku dzurriyyat Rasul, keturunan Rasul. Itu loh. Bahkan ada salah satu dari mereka itu diangkat menjadi Mufti Batavia. Ya Habib Utsman itu, ya kan. Itu membela Belanda dia. Bahkan ada sejarah tentang apa ya, geger di Cirebon, Cilegon, mohon maaf ya. Itu kan gara-gara Habib Utsman itu sampai dia membuat fatwa bahwa ketika melawan pemerintah itu ya, pemerintah yang sah itu haram hukumnya. Jadi para pejuang itu haram hukumnya gitu, melawan pemerintah yang sah menurut dia, pemerintah Belanda itu. Nah, bagaimana bisa dikatakan pemerintah yang sah kalau masyarakat nggak merestui adanya Belanda? Itu kan penjajah kok sah itu gimana? Itu habaib. Kok sekarang giliran udah merdeka semua doaku, bendera merah putih, Garuda Pancasila, lagu-lagu itu orang Habib semua. Lo ngimpi kamu ya. Sampai mengatakan Imam Bonjol itu masih mbahnya Habib Rizik katanya. Bahkan ada ceramah Habib Rizik sendiri mengatakan bahwa si Pitung itu masih mbahnya dia katanya. Loh, kok semuanya diaku loh. Sampai ada apa cerita Habib juga mengatakan bahwa Monas itu pun yang bikin Habib. Monas itu singkatan dari Muhammad Nasir. Dialah yang bikin Monas. Ini sejarah apa gitu loh.
Yang saya herankan tuh ya santrinya Muhyiddinnya itu, ada Habib Ndawir begini ya percaya langsung manggut-manggut, berarti Habib ini berjasa. Ya emang itu framing mereka gitu loh. Mereka tuh membuat cerita-cerita ya walaupun ngibul itu yang penting dihormati. Dimana-mana dihormati, salam tempel, semuanya ngasih duit. Ya Ndawirnya itu emang tujuannya ya biar hidupnya makmur, nyari duit dari orang-orang kita. Kemudian saya juga mendengar podcastnya Bang Haji Roma Irama itu ya, bersama Kiai siapa tuh yang dari Jawa Barat itu, lupa saya namanya. Sang Kiai ini cerita bahwa Habib itu datang itu ya ada yang menawarkan foto Habib suruh beli 5 juta, dibilang nggak ada duit, adanya cuma 1 juta, diambil nggak apa-apa. Akhirnya duit diambil, foto bawa pulang lagi. Ada yang nungguin ke situ minta duit. Rasanya itu ya itu ngarang ngibul gitu untuk mencari duit, maksa. Bahkan ada yang kejadian suami istrinya itu kan cantik, ingin belajar sama Habib, istrinya diambil, suruh ceraikan. Alasannya kalau dia ikhlas langsung mendapat jaminan surga. Ndawirnya itu loh. Ya kalau dia memang ahli ndawir, yang saya permasalahkan itu murid-muridnya, yang orang-orang kita, orang Indonesia itu loh. Santrinya itu kan, kalau santrinya Habib kan namanya Muhyiddin. Percaya meyakini sampai sekarang, walaupun sudah ditemukan sama Kiai Imad ya, tentang dia terputus dengan Rasulullah, nasab dia itu ya, masih nggak percaya. Muhyiddinnya orang-orang kita ini masih pokoknya mau yakini bahwa Habib itu turunan Rasulullah. Ya orang tuh nggak boleh begitu ya, nggak boleh cinta buta. Oke lah, memang kita misalkan suka sama seorang, suka sama Habib, tapi ketika ada penemuan-penemuan ya itu dipikirkan lagi gitu loh, dikaji ulang. Oh iya Pak, terus ditelusuri. Seandainya dia tidak terima, dia nyari bahan perbandingan, nyari kitab yang memperkuat tentang Habib, tentang Pak Alawi gitu loh. Sebenarnya ada satu cara, kita tes DNA, tapi mereka semua nggak mau. Ada yang mau, ada yang tes DNA, tapi nggak dibuka gitu loh. Karena kalau sampai dibuka ya rungkat, ya udah habis di Indonesia gitu kan. Udah cari makannya susah. Yang saya herankan tuh ya orang-orang kita, orang Indonesianya itu gitu loh. Kalau Habibnya itu kan memang mereka orang keras kepala semua, ya udah biarin kan gitu. Orang-orang Arab Yaman itu nggak usah diurusin kalau itu, mau biarin aja. Nah ini yang orang kitanya itu mati-matian bela sampai kemarin belum lama itu Gus siapa itu ya, saking yakinnya sampai mau bahalah itu kan, udah yakin kalau Habib itu Rasulullah. Bahkan dia menghujat Kiai Imad. Harusnya jangan menghujat dong. Kalau memang dia tidak setuju dengan penemuan Kiai Imad, dia cari kitab, kemudian diadu dengan kitab penemuan Kiai Imad, kan begitu. Tesis dilawan dengan tesis, kitab dilawan dengan kitab. Dia nggak ngapa-ngapain, nggak nyari apa-apa, tahu-tahu mengatakan sumpah mubahalah agar Kiai Imad dilaknat katanya. Bahkan dia tidak nyebut Kiai, cuma si Imad gitu kan. Ini kan orang tolol ini begini. Akhirnya ya alhamdulillah gitu loh. Selang 40 hari setelah dia mubahalah, mati modar gitu kan. Nah ini ya kita bukannya kasar, karena dia juga kasar mengatakan si Imad kok. Oke, Imad harusnya kita hargai seorang kiai.
katanya suruh datang ke tempat dia mau disogrok pantatnya pakai gagang pacul katanya. Ini kan saking cintanya dengan Habib sehingga kiai kita, kiai Nusantara, kiai Indonesia, Kiai Imaduddin itu dihina seperti itu. Harusnya dia, kalau Kiai Imad menemukan kitab-kitab yang membatalkan nasab Ba'alawi, dia juga cari kitab-kitab lagi menguatkan Ba'alawi, kan begitu harusnya. Ya begitulah, orang kalau cinta buta ya seperti itu, repot memang. Ya saya berharap ya kepada kita semua, mohon kita berpikir waras ya. Dengan ceritanya Habib yang di depan tadi, ya semuanya diaku dari kemerdekaan menentukan tanggal 17 itu bohong, nggak ada. Sejarah itu tidak seperti itu, gitu loh. Jadi ketika Habib ngomong begitu, bukan karena kita ini cinta dengan Habib, harus kita tuh lebih percaya Habib daripada sejarah yang tercatat, ya. Enggak seperti itu. Kita harus percaya dengan sejarah yang sudah dicatat di negara kita. Jangan percaya dengan orang Yaman, itu pendatang, itu dewa Belanda, itu pendukung Belanda. Itu loh, kalau kita percaya penjajah daripada bangsa sendiri, itu kan orang susah saya mengatakan. Orang goblok apa orang apa gitu kan. Tolonglah ya pada muhibin itu. Pakai otak yang jernih gitu loh. Sejarah itu harus diluruskan. Kalau ada yang membelokkan sejarah karena kita cinta dengan orang itu mau ngomong apa saja kita percaya. Jangan begitu, itu namanya cinta buta ya. Para muhibin, segera sadarlah gitu ya semuanya. Ya, para sedulur atau pemirsa ya, mungkin sekian dulu pertemuan kita pada hari ini, dan kali lain waktu kita sambung kembali. Salam Nusantara, salam NKRI, harga mati. Assalamualaikum. CNTV.